Negara mana sih yang gak pernah mengalami krisis? Bahkan negara Amerika Serikat pun pernah mengalami kondisi itu. Coba kita flashback ke tahun 2000-an. Di tahun 2007, 2008, Amerika Serikat tuh pernah mengalami krisis ekonomi terbesar dalam 70 tahun terakhir. Dan itu bikin salah satu resesi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat dan memicu krisis ekonomi global. Tahun 2001, Bank Sentral Amerika mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga kredit hingga 1%. Tujuannya untuk menstimulus perekonomian Amerika Serikat yang waktu itu lagi jalan di tempat. Kalau suku bunga kredit kecil, ya cicilan jadi murah dan perekonomian jadi muter dong. Nah, salah satu bank investasi terbesar di sana zaman itu, Lehman Brothers, mereka ngelihat ada potensi cuan yang gede karena memang mereka punya fokus bisnis di bidang development property. Karena pengen dapat keuntungan sebanyak-banyaknya, mereka ini juga menyalurkan KPR ke masyarakat berpenghasilan rendah atau yang penghasilannya nggak tetap, subprime mortgage. Kreditur yang sebelumnya sulit dapetin rumah dibuat jadi gampang dengan bunga yang sedikit lebih besar dari biasanya. Lah, terus gimana dong kalau ada yang gagal bayar? Kan beresiko ya. Rumahnya itu tuh bakal disita, terus sama Lehman Brothers dijual lagi di pasar properti. Jadi buat mereka, bisnis yang mereka jalankan itu resikonya kecil. Apalagi waktu itu pasar properti lagi naik-naiknya. Aduh, padahal itu sebetulnya resikonya besar banget ya karena menyumbang kredit bermasalah, ada ketidakmampuan bayar cicilan. Tahun 2004, Bank Sentral Amerika naikin suku bunga secara bertahap sampai mencapai 5,25%. Dan itu ngaruh banget ke pasar KPR. Masyarakat udah mulai sulit bayar cicilan rumah, terus developer yang bangun rumah juga rugi karena udah gak ada yang mampu beli rumah lagi. Cocok gak tuh? Gagal kredit, rumah baru bermunculan tapi gak ada yang beli, rumah sitaan bank banyak. Kombinasi itu bikin pasar properti mengalami bubble. Barang yang tersedia banyak tapi yang minat gak ada. Nah, itu bener-bener bikin pasar properti terjun bebas. Dan gak pakai lama, boom, Lehman Brothers pun collapse guys. Beberapa hari setelah Lehman Brothers ini bangkrut, pasar keuangan global terguncang. Pelaku pasar yang emang udah resah, udah galau banget sejak pertengahan 2007 karena subprime mortgage crisis. Tiba-tiba dapat konfirmasi nih kalau permasalahan di pasar keuangan global tuh udah parah banget. Ya pasti ada penurunan kepercayaan dong sama pasar keuangan global. Dan itu ternyata nggak cuma dampaknya di Amerika Serikat aja, tapi juga ke seluruh negara yang punya pasar keuangan yang aktif secara global, termasuk juga Indonesia. Dari buku Mengupas Kebijakan Makroprudensial dari Bank Indonesia, aku dapat data kalau indeks harga saham gabungan turun dari 2166 pada 29 Agustus 2008 jadi 1256 pada 31 Oktober 2008. Minus 42%. Oh my god. Kalau waktu itu kita udah jadi investor di tahun-tahun itu, kuat gak ya bertahan? Apa udah ikutan cut loss aja udah? Aduh. Udah gitu Bursa Efek Indonesia ditutup sementara pada 8-10 Oktober 2008. Nilai tukar rupiah jadi 12.650 rupiah per US dollar. Terendah sejak krisis 1997-1998. Chaos lah pokoknya. Tapi guys, kalau kata Bung Hatta tuh, udah biarlah pengalaman masa lalu jadi tonggak petunjuk buat kita, bukan tonggak yang malah membelenggu kita. Ini quote dari beliau yang aku suka banget sih. Bahwa apapun yang udah terjadi dalam rekam jejak sejarah harusnya jadi pembelajaran berharga untuk masa depan Indonesia yang lebih cerah. Kita udah melewati berbagai pengalaman krisis, dari krisis Asia Timur 1997-1998, krisis keuangan global 2008, dan baru-baru ini krisis karena pandemi COVID-19. Kondisi yang gak menyenangkan, penuh tantangan, tapi ya hikmahnya bisa ngasih kita pembelajaran. Termasuk
terus melakukan langkah-langkah kebijakan makroprudensial untuk memastikan sistem keuangan bisa bertahan dan bisa terus menjalankan fungsinya dalam menggerakkan perekonomian. FYI, sebetulnya kebijakan makroprudensial ini udah jadi bagian dari kebijakan Bank Indonesia sejak krisis Asia Timur 1997-1998 loh. Pasca krisis Asia Timur, Bank Indonesia melakukan berbagai reformasi sektor keuangan, termasuk penguatan peraturan prudensial dan kerangka pengawasan perbankan. Lalu pasca krisis keuangan global 2008, setelah G20 mengeluarkan standar kebijakan makroprudensial sebagai bagian dari reformasi keuangan global, Bank Indonesia semakin memperkuat kerangka kebijakan makroprudensial. Pelajaran penting banget kan dari krisis keuangan global 2008, kalau ternyata upaya menjaga stabilitas makroekonomi itu nggak cukup dengan jaga stabilitas harga aja. Fakta menunjukkan kalau ketidakstabilan makroekonomi yang terjadi dalam beberapa dekade terakhir makin banyak yang sumbernya dari sektor keuangan. Krisis keuangan global yang ironisnya muncul ketika ekonomi dunia dalam kondisi yang baik. Inflasi cukup rendah dan pertumbuhan ekonomi cukup tinggi. Era sebelum krisis keuangan global justru terjadi ditandai dengan stabilitas harga di hampir semua negara maju dan berkembang. Tapi ya itu, stabilitas harga nggak menjamin stabilitas keuangan dan makroekonomi kan? Stabilitas harga dan suku bunga rendah itu justru mendorong risiko terjadinya pertumbuhan kredit yang berlebihan dan gelembung harga aset. Karena apa? Karena ada perilaku nyari imbal hasil yang berlebihan. Pengen cuan-cuan-cuan aja. Padahal siklus pertumbuhan kredit itu terjadi dengan naik turunnya kepercayaan kan. Pada saat tingkat keyakinan naik, terjadi peningkatan kredit yang berlebihan. Sebaliknya pada saat tingkat keyakinan turun, ya terjadi penurunan kredit. Ini tuh sebetulnya bukan hanya hasil interaksi antara siklus ekonomi atau bisnis dan siklus keuangan, tapi juga dipengaruhi sama siklus perilaku terhadap risiko, risk-taking cycle-nya. Perilaku yang ditandai sama optimisme yang berlebihan ketika siklus ekonomi membaik dan pesimisme yang berlebihan ketika siklus ekonomi memburuk. Kalau lagi di periode optimis, risiko di sektor keuangan tuh turun, spread suku bunga kredit turun, dan penyisihan penghapusan aktiva produktif berkurang. Karena bank lebih ngelihat perspektif jangka pendek daripada perspektif jangka panjang. Kenaikan harga aset itu bikin nilai kolateral juga meningkat, mendorong peningkatan penyaluran kredit. Meningkatnya penyaluran kredit ini mendorong perusahaan untuk meningkatkan investasi. Terus rumah tangga lebih banyak melakukan konsumsi, jadi semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Gimana kalau sebaliknya, ketika keyakinan terhadap perekonomian turun, ya orang juga menghindari risiko kan? Bank geser portofolio dari kredit yang risikonya tinggi ke aset yang risikonya rendah kayak SBN. Penyisihan cadangan juga ditingkatkan untuk mengantisipasi memburuknya kualitas kredit. Kondisi ini menurunkan penyaluran kredit yang pada gilirannya bakal semakin memperburuk perekonomian. Dari buku Kebijakan Makroprudensial di Indonesia, Konsep Kerangka dan Implementasi dari Bank Indonesia, aku dapat info kalau ada elemen makroprudensial yang berupaya untuk mengatasi perilaku kayak gitu. Dengan adanya counter-cyclical capital buffer. Dia tuh ngasih insentif kepada bank untuk tetap menyalurkan kredit ketika ekonomi lagi melemah dengan goals stabilitas sistem keuangan dan stabilitas makroekonomi itu bisa terjaga. Kebijakan ini juga dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik akibat gagalnya sebuah bank dengan mengharuskan bank yang sistemik untuk memiliki modal yang lebih tinggi. Ada 3 pilar kebijakan makroprudensial yang diterapkan di negara kita. Pilar pertama, dimensi time series. Kebijakan makroprudensial yang ditujukan untuk menekan risiko terjadinya prosiklikalitas yang berlebihan di sistem keuangan. Prinsipnya, gimana caranya mendorong institusi keuangan untuk mempersiapkan bantalan atau buffer dalam bentuk likuiditas dan modal yang memadai di saat perekonomian lagi baik. Dan gimana menggunakan si bantalan itu ketika perekonomian lagi memburuk. Pilar kedua, dimensi cross-section.
Kebijakan makroprudensial yang diarahkan untuk mencegah menjalarnya dampak sistemik dari kejatuhan individu lembaga keuangan ke lembaga keuangan lainnya. Lalu pilar ketiga, pilar inklusi keuangan. Semakin tinggi tingkat inklusi keuangan, bakal semakin stabil sistem keuangan itu karena sumber pendanaannya berasal dari jumlah deposan yang lebih banyak dan dari berbagai segmen populasi. Pun semakin tinggi tingkat akses keuangan masyarakat atau penyaluran dana yang lebih terdiversifikasi, bakal semakin stabil sistem keuangan karena portofolio kredit banknya juga bakal semakin terdiversifikasi. Kalau selama ini mungkin kita taunya bank sentral itu identik dengan kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran. Nah, itu semua dilengkapi lah dengan adanya kebijakan makroprudensial. Kalau kebijakan moneter klasik, targetnya stabilitas makroekonomi, stabilitas harga. Kalau kebijakan makroprudensial ini diharapkan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan. Sistem keuangan itu kan punya 4 elemen utama ya. Yang pertama lembaga keuangan, yang tugasnya ngasih jasa keuangan ke masyarakat. Kalau di negara kita tuh ada 2 jenis lembaga keuangan. Ada lembaga keuangan bank dan non-bank, kayak misalnya asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, atau leasing company. Yang kedua, pengguna jasa keuangan. Terdiri dari golongan rumah tangga. Bukan berarti untuk yang udah berumah tangga aja ya, tapi ini tuh maksudnya yang di luar sektor usaha, termasuk kita-kita ini nih. Satu lagi, perusahaan atau korporasi. Yang ketiga, pasar keuangan, tempat penyelenggara keuangan dan pengguna berinteraksi. Dan yang keempat, infrastruktur keuangan, sarana prasarana yang kita perlukan ketika kita lagi melakukan transaksi di dalam sistem keuangan. Misalnya ATM atau untuk transfer uang. Ketika 4 elemen itu berinteraksi, tentulah ada risiko. Kita aja nih misalkan, kita udah jaga kesehatan banget, makan teratur, tidur cukup, olahraga juga rajin. Tapi ketika kita berinteraksi sama teman kita yang lagi flu misalkan, bisa aja kan kita beresiko tertular flu juga. Untuk mengurangi atau katakanlah untuk meredam risiko, kita bisa jaga jarak sama dia, bisa pakai masker. Jadi bukan cuma tentang jaga kesehatan diri, tapi gimana kita memperhatikan cara kita berinteraksi. Pun sama dengan risiko di sistem keuangan. Risiko yang ada diupayakan mampu untuk diredam biar nggak terulang lagi kejadian kayak krisis 1997, 1998, atau krisis global 2008. Sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia di tahun 2020 lalu, kebijakan makroprudensial ini udah jadi satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan dan juga mendorong pemulihan ekonomi. Bareng-bareng dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi makroprudensial. Kebijakan makroprudensial ini punya kelebihan karena dia mampu mengelola ketidakseimbangan keuangan secara keseluruhan atau di sektor-sektor tertentu, kayak misalnya di sektor properti, otomotif, dan UMKM. Oh iya, kebijakan makroprudensial ini juga mendukung Sustainable Development Goals loh, kayak kebijakan keuangan hijau dan kebijakan keuangan sosial. Well, pasar keuangan itu nggak selalu sempurna, jadi perlu intervensi bank sentral melalui regulasi. Kedepan tentu aja masih banyak tantangan bagi pemulihan ekonomi nasional. Jadi kebijakan makroprudensial ini tetap akan berperan penting dalam jaga stabilitas sistem keuangan, juga untuk mendorong perekonomian Indonesia ke depan. Tapi perkembangannya juga dinamis, karena setiap krisis memberikan pelajaran baru gimana caranya menjaga stabilitas sistem keuangan dan makroekonomi. Semoga apapun tantangan yang ada di depan sana bisa kita hadapi bersama untuk jaga stabilitas sistem keuangan.